Mudah-mudahan kabar baik menyertai Anda dan juga tentunya keluarga Anda. Ya, senang dan bahagia teman-teman, kembali kita ketemu di Inspirasi Mr. Masker. Satu inspirasi teman-teman, kembali saya hadirkan untuk Anda. Inspirasi kali ini untuk menyambung video sebelumnya yang membahas tentang pikiran bawah sadar, terutama tentang bagaimana kita bersikap seolah-olah sudah memiliki. Ternyata teman-teman, ada beberapa pemahaman yang salah, ada penangkapan yang keliru atas sikap seolah-olah sudah memiliki ini. Sehingga dari kekeliruan tersebut, dari pemahaman yang salah tersebut, maka Anda juga salah dalam menerapkannya dalam kehidupan Anda. Sehingga karena Anda salah menerapkan, maka Anda tidak mendapatkan hasil yang maksimal dari sikap seolah-olah sudah memiliki ini. Ya, ada beberapa contoh teman-teman yang disaringkan kepada saya atau yang disampaikan kepada saya. Kenapa sikap seolah-olah sudah memiliki yang saya terapkan itu tidak memberikan efek apa-apa, justru semakin memperparah keadaan saya. Satu contoh, ada seorang yang sedang sakit, kemudian dia menerapkan hukum tarik-menarik dengan mengkondisikan pikiran bahwa seolah-olah dia sudah sembuh, dia saat ini sudah sehat. Tetapi pada kenyataannya, setelah beberapa hari menerapkan, justru sakitnya semakin parah. Ada juga beberapa yang ingin mencapai keberhasilan, tetapi setelah menerapkan seolah-olah sudah berhasil, justru malah gagal. Saya sendiri pun pernah mengalami teman-teman. Saya pernah bersikap seolah-olah menjadi orang kaya, tetapi pada kenyataannya justru tabungan saya terkuras habis. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Di mana letak kesalahannya? Mari simak terus video ini sampai selesai. Ya, kembali lagi teman-teman, kita akan bahas kenapa sikap seolah-olah sudah memiliki ini tidak membawa kemajuan apa-apa dari apa yang saya inginkan. Saya berpendapat dan saya melihat teman-teman, ada sesuatu penanggapan yang salah, ada satu penerapan yang salah, sehingga Anda tidak bisa mendapatkan hasil apa-apa. Kita akan kupas. Saya ingin memberikan beberapa contoh, dan mari kita simak contoh ini agar kita tidak gagal paham lagi. Satu contoh teman-teman, Anda saat ini sedang sakit, kemudian Anda menggunakan metode atau ilmu dari hukum tarik-menarik ini untuk mempercepat kesembuhan. Anda kemudian bersikap seolah-olah bahwa Anda sudah sembuh. Nah, tidak jarang teman-teman, ketika kita bersikap seolah-olah sudah sembuh, masih bersikap seolah-olah di pikiran sadar kita. Padahal sikap seolah-olah sudah sembuh ini seharusnya didominasi atau ditanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Ya, bagaimana kita mengetahui bahwa bersikap seolah-olah sudah sembuh tersebut sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar kita? Pada saat kita merasakan hati yang nyaman, hati yang mulai tenang, hati yang mulai tidak ada lagi kecemasan, hati yang lebih rileks, hati yang lebih gembira, itu artinya Anda sudah mulai merasakan apa yang Anda tanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda, yaitu bersikap seolah-olah Anda sudah sembuh. Ini harus Anda rasakan dalam batin Anda, dalam hati Anda, bukan dalam pikiran sadar Anda. Sebab pikiran sadar Anda itu cenderung melihat keadaan fisik Anda dan keadaan yang mampu ditangkap oleh pikiran sadar itu sendiri. Pada saat Anda sakit, kemudian Anda berpikir ya, atau menganggap, merasakan seolah-olah Anda sudah sembuh, itu pada kenyataannya itu tidak bisa diterima oleh pikiran sadar Anda, teman-teman. Jadi itu hanya berlaku untuk pikiran bawah sadar Anda. Ketika Anda kemudian memikirkan dengan pikiran sadar Anda, maka yang akan muncul dalam pikiran Anda adalah apa? Kondisi Anda tetap sakit. Ya, kondisi Anda tetap sakit. Ya. Jadi ilustrasi mudahnya seperti ini. Anda sudah bersikap seolah-olah sembuh. Anda bersikap sudah seolah-olah sehat. Anda kena diabetes misalnya. Maaf kata. Ya. Anda sudah menganggap bahwa Anda sudah sembuh. Anda sudah sehat. Ya. Kemudian karena Anda merasa Anda sudah sembuh, Anda sudah sehat, kemudian Anda makan dan minum seenaknya, ya, makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, ya,
makanan-makanan yang menjadi pantangan untuk penderita diabetes itu Anda sikat habis. Yang terjadi apa teman-teman? Anda pasti akan sakit dan semakin parah. Meskipun Anda sudah tadi bervisualisasi, mungkin sudah bermeditasi, membayangkan seolah-olah Anda sudah sehat, seolah-olah sudah sembuh. Saya berani pastikan Anda akan semakin sakit ketika Anda melawan atau menentang penyakit Anda tadi. Ketika Anda banyak makan makanan yang menjadi pantangan dari penyakit Anda. Kenapa bisa demikian? Padahal kita sudah merasa seolah-olah kita sudah sembuh, ya. Sehingga karena kita merasa sudah sembuh, ya kita berani makan makanan yang menjadi pantangan dari penyakit tadi. Karena kita merasa kita sudah sembuh. Ini yang salah, teman-teman. Ini yang salah, ya. Mari kita pahami pelan-pelan, kita pahami dengan sungguh-sungguh. Ya, yang pertama, kita mempunyai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu lebih mendominasi kepada fisik Anda, kepada tubuh Anda, kepada lingkungan Anda. Sementara pikiran bawah sadar Anda itu lebih mendominasi kepada perasaan Anda, kondisi batin Anda. Nah, ketika Anda sakit, kemudian Anda merasakan benar-benar tubuh Anda sakit, mungkin demam, mungkin panas, mungkin hidung buntu. Itu yang merasakan pikiran sadar Anda, teman-teman. Yang merasakan pikiran sadar Anda, ya, bukan pikiran bawah sadar Anda. Bukan. Jadi, ketika Anda berpikir seolah-olah sudah sembuh atau seolah-olah sudah sehat, itu sebenarnya pikiran itu tidak berlaku untuk pikiran sadar Anda. Tidak berlaku, teman-teman. Ketika pikiran sadar Anda tahu bahwa Anda berpura-pura atau menganggap seolah-olah sudah sembuh, sudah sehat, dan ternyata pikiran Anda tahu, maka tindakan Anda akan ditentang habis-habisan. Yang mana pada akhirnya sikap seolah-olah sudah sehat tadi akan luntur, akan dipatahkan oleh pikiran sadar Anda yang mengatakan bahwa kamu ini masih sakit, nggak usah pura-pura, sana minum obat biar cepat sembuh. Itu pikiran sadar Anda akan mengatakan seperti itu. Maka yang terjadi, ya Anda tetap sakit. Bahkan semakin parah sakit Anda ketika Anda melawan penyakit Anda, menentang penyakit Anda, ya. Jadi kita harus bisa bedakan. Masing-masing pikiran, ya, itu mempunyai karakteristik, mempunyai cara kerja berbeda, mempunyai kemampuan yang berbeda. Ketika kita bersikap seolah-olah sudah sembuh, ya, atau seolah-olah sudah sehat, ini kita seharusnya bersikap untuk pikiran bawah sadar kita. Yang mana, teman-teman, sikap ini nanti harus menghasilkan sesuatu, ya, sesuatu yang membuat Anda benar-benar merasa sehat. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu adalah perasaan yang muncul saat Anda benar-benar sembuh atau sehat. Saat Anda benar-benar sembuh atau sehat, apa yang muncul dalam perasaan Anda? Apa yang muncul dalam hati Anda? Rasa senang, rasa syukur, rasa bahagia, ya, perasaan lebih bersemangat, perasaan lebih optimis, semakin yakin, bahwa ternyata saya bisa sembuh, saya bisa sehat, ya, dan lain sebagainya, pikiran-pikiran positif. Nah, kegiatan atau tindakan seolah-olah sudah sembuh atau seolah-olah sudah sehat tadi sebenarnya adalah untuk menciptakan tadi, teman-teman, menciptakan perasaan-perasaan tadi, bukan untuk menentang penyakit Anda. Bukan. Sikap seolah-olah sudah sembuh atau sudah sehat ini bukan seperti simsalabim, bukan seperti sihir. Begitu Anda menerapkan, begitu Anda memikirkan, kemudian sembuh. Tidak. Ingat, teman-teman, pikiran bawah sadar ini membutuhkan sebuah proses untuk terkoneksi dengan semesta. Semesta pun membutuhkan sebuah proses untuk mewujudkan antara yang ada dalam pikiran bawah sadar Anda dengan kondisi yang ada di semesta. Itu membutuhkan proses. Sehingga ketika kemudian kita menabrak, ya, menganggap seolah-olah sudah sembuh, maka asal-asalan, semakin sakit Anda, semakin sakit, ya. Jadi dari contoh ini mudah-mudahan Anda bisa menangkap, ya, bahwa
Saat kita bersikap seolah-olah sudah sembuh atau seolah-olah sudah sehat tadi adalah untuk menciptakan rasa yang Anda dapatkan apa sih ketika Anda benar-benar sembuh? Wah, ya pasti senang, Mas. Senang. Wah, pasti bersyukur saya. Ya, pasti lebih semangat. Saya lebih yakin, oh ternyata saya akhirnya sembuh. Lebih optimis saya. Hati saya lebih tenang. Itulah sebenarnya teman-teman yang harus Anda ciptakan. Jadi bersikap seolah-olah sudah sembuh, sudah sehat tadi, bukan untuk menabrak penyakit Anda, bukan untuk menentang, bukan. Tetapi sebatas Anda menciptakan tadi, perasaan-perasaan positif tadi. Perasaan-perasaan positif tadi akan kesembuhan dan kesehatan tadi, itulah yang ditangkap oleh semesta, teman-teman. Semesta akan menangkap, oh, perasaan sembuh, oh, kondisi sehat. Biarkan semesta menangkap dan mewujudkan. Sebisa mungkin kita memang harus menyembunyikan sikap seolah-olah sudah sembuh atau sudah sehat tadi. Kita harus menyembunyikan dari pikiran sadar kita agar tidak ditentang. Ya, itu berbeda ketika Anda bermain sugesti. Sugesti itu adalah memasukkan sebuah pernyataan positif untuk menentang pikiran sadar Anda. Pikiran sadar Anda merasakan Anda sakit, badan Anda panas, Anda flu, Anda pilek, Anda demam. Pikiran sadar Anda mengatakan itu kepada tubuh Anda. Nah, kemudian Anda masukkan sugesti, aku sehat, aku sehat, aku sehat, aku kuat, badanku nyaman misalnya, aku energik, aku sehat, aku sehat. Anda terus ucapkan itu adalah untuk mendobrak pikiran sadar Anda yang mengatakan bahwa tubuh Anda sakit. Nah, ini pun teman-teman, kita tidak bisa juga seperti simsalabim, tidak bisa. Sugesti itu akan terwujud benar-benar bahwa Anda sehat ketika sudah mampu masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Ya, ketika masih seputar pikiran sadar Anda, mulut Anda mengatakan saya sehat, saya sehat, saya sehat, tetapi tubuh Anda merasakan aduh nyeri, ya. Pikiran Anda merasakan aduh panas, aduh nyeri. Itu hanya sebuah pertarungan pikiran saja, ya, dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, kemudian muncullah satu teknik atau satu metode, yaitu dengan bersikap seolah-olah sudah sembuh atau sudah sehat melalui pikiran bawah sadar. Dengan cara apa? Visualisasi. Dengan cara apa? Membayangkan. Kenapa harus seperti itu? Agar tidak ditentang oleh pikiran sadar, di mana pikiran sadar tahu bahwa tubuh kita sakit. Nah, langkah terbaiknya teman-teman, atau yang seharusnya kita lakukan adalah kita tetap bersahabat dengan pikiran sadar kita. Kondisi kesembuhan itu akan cepat kita peroleh jika terjadi sebuah keselarasan kerjasama yang baik antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, Anda tetap harus bersahabat dengan pikiran sadar. Jangan menentang, teman-teman, jangan menentang. Jika Anda menentang pikiran sadar Anda, justru pikiran bawah sadar Anda akan kacau sehingga tidak mampu ditangkap oleh semesta dan tubuh Anda akan tetap sakit. Ya, bagaimana cara kita tetap bersahabat dengan pikiran sadar kita? Biarkan pikiran sadar Anda merasakan sakit Anda. Biarkan. Ikuti apa yang menjadi petunjuk dari pikiran sadar Anda. Ketika Anda sakit, saya yakin pikiran sadar Anda akan berpikir minum obat. Pikiran sadar Anda akan mengatakan istirahatlah. Pikiran sadar Anda akan mengatakan top, makan yang pedas. Pikiran sadar Anda mungkin akan mengatakan jangan kena hujan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ikuti teman-teman, ikuti. Kita tidak boleh sok-sokan ya. Kita tidak boleh sok-sokan menentang pikiran sadar kita. Ya, pikiran sadar itu baik teman-teman. Dia memberikan sinyal. Ya, dia memberikan tanda bahwa tubuh kita sedang sakit dan kita harus menerima itu. Ya. Kita juga harus mendengarkan pikiran sadar kita. Oke, pikiran sadar Anda mengatakan istirahat, kita istirahat. Mas, bukannya kita sudah merasa seolah-olah sembuh? Ngapain kita istirahat? Kan kita sudah merasa seolah-olah sehat. Ngapain kita minum obat? Berarti kalau kita minum obat, kita masih sakit dong. Ini yang keliru teman-teman. Ini yang keliru. Ya,
Ketika Anda merasa seolah-olah sudah sembuh atau sudah sehat, kita harus pahami, Anda hanya merasa seolah-olah. Artinya apa? Tubuh Anda belum benar-benar sehat. Tubuh Anda belum benar-benar sembuh. Belum, teman-teman. Anda masih sakit, ya. Sehingga ketika Anda menangkapnya keliru, maka penyakit Anda akan semakin parah. Nah, ini yang banyak kemudian dialami oleh banyak orang karena kesalahan dalam menangkap makna sesungguhnya dari bersikap seolah-olah sudah sembuh atau sudah sehat ini. Ya, itu. Jadi, biarkan pikiran bawah sadar Anda berada pada kondisi seolah-olah sudah sembuh, seolah-olah sudah sehat. Rasakan dalam hati Anda. Cukup rasakan dalam hati Anda. Jangan libatkan pikiran sadar Anda. Ya. Nikmati bagaimana sih orang sudah sembuh, bagaimana sih orang sehat. Oh, hatinya senang, oh, hatinya penuh syukur. Ya sudah, Anda bersyukur, terima kasih Tuhan, saya bisa sembuh, saya bisa sehat. Meskipun fisik Anda masih sakit, teman-teman, ya, tetapi fisik Anda sakit ini yang merasakan adalah pikiran sadar Anda. Sementara pikiran bawah sadar Anda itu sudah merasa sembuh. Inilah keajaiban semesta, teman-teman. Semesta akan menangkap pikiran bawah sadar Anda yang sudah mengatakan Anda sembuh, bukan pikiran sadar Anda. Ya, sekali lagi, semesta akan menangkap pikiran bawah sadar Anda yang mengatakan atau yang merasa Anda sudah sembuh atau sudah sehat, bukan menangkap pikiran sadar Anda yang merasakan tubuh Anda masih sakit. Bukan. Kenapa? Sebab semesta itu akan menangkap segala sesuatu yang sudah tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita atau di dalam hati kita, ya, bukan yang ada dalam pikiran sadar kita. Itu, ya, mudah-mudahan bisa menangkap, ya. Jadi bagaimana kita bisa menyelaraskan tadi, teman-teman? Semua berjalan beriringan, ya. Artinya ketika Anda harus minum obat, ya tidak apa-apa. Itu tidak akan mengganggu penanaman seolah-olah sudah sehat atau sudah sembuh di dalam pikiran bawah sadar Anda. Tidak akan terganggu, teman-teman. Justru ketika pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini bisa bekerja secara bersamaan, Anda akan lebih cepat sembuh. Anda akan lebih cepat sembuh. Saya masih ingat dulu pengalaman saya berlatih bagaimana menerapkan seolah-olah sudah memiliki ini, teman-teman. Ya, ternyata memang membutuhkan sebuah pemahaman, membutuhkan sebuah konsentrasi. Benar-benar kita harus mampu memunculkan perasaan-perasaan dalam hati kita, ya, perasaan-perasaan yang sesuai dengan seolah-olah kita tadi, seolah-olah sehat, seolah-olah sembuh. Perasaannya harus sesuai, ya, dan kita tetap harus menjaga pikiran sadar kita agar tidak mengganggu, ya, program kerja dari pikiran bawah sadar kita tadi. Oleh karena itu, kita harus mengikuti saran dari pikiran sadar. Istirahatlah. Itu sakit karena kecapean, ya udah, kita istirahat. Bukan berarti kita istirahat kita menentang seolah-olah kita. Tidak, teman-teman, tidak, ya. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap, ya. Sampai di sini, teman-teman, ya. Nah, saya akan bagi lagi satu contoh lagi. Ini satu contoh yang saya mengalaminya. Ini pengalaman pertama saya, teman-teman, dalam menerapkan seolah-olah sudah memiliki. Ya, kalau tadi kesehatan, ini berhubungan dengan kekayaan. Pada saat itu saya ingin sekali, teman-teman, menjadi orang kaya. Wah, bagaimana sih menjadi orang kaya? Singkat cerita, akhirnya saya mulai pelajari lebih serius tentang hukum tarik-menarik. Nah, di situ ada bagaimana kita bisa bersikap seolah-olah kita sudah menjadi orang kaya, agar kita benar-benar menjadi kaya. Akhirnya saya bersikap seolah-olah menjadi orang kaya. Saya pelajari orang kaya. Wah, enak ya. Orang kaya makan biasanya makan makanan di restoran. Orang kaya kalau ngopi bukan di, maaf kata, di kedai-kedai kopi kecil atau di warung-warung pinggir jalan. Wah, ternyata dia minum kopi di kedai kopi berkelas. Ya. Orang kaya pakai bajunya bagus-bagus. Orang kaya biasanya belanja yang mahal-mahal. Singkat cerita, teman-teman, saya mengikuti gaya mereka. Saya merasa bahwa seolah-olah saya ini adalah orang kaya. Ya, saya mengikuti gaya mereka.
saya mengkondisikan bahwa saya ini adalah orang kaya, seolah-olah saya ini sudah kaya. Ya, saya ambil tabungan, saya beli kopi di kedai kopi internasional. Ya, kalau di kaki lima atau di pinggir jalan, satu cangkir paling 5.000. Kadang 5.000 kita masih bisa dapat satu pisang goreng. Nah, ini di kedai kopi berkelas internasional, satu cangkir 60.000 teman-teman. Wih, akhirnya saya bisa nongkrong di situ. Kemudian lagi saya datang ke mall. Ya, biasanya saya beli baju di pasar, nyari yang harga bisa ditawar. Saya nyari ke mall, wah harganya luar biasa. Tapi karena saya ini merasa bahwa saya orang kaya, saya beli harga yang mahal. Saya belanja teman-teman. Ya, keseharian saya juga bersikap seperti orang kaya. Saya nggak pelit akan uang. Lihat apa, pengen apa, saya beli teman-teman. Ya. Nah, singkat cerita teman-teman, berjalan beberapa hari, berjalan beberapa bulan, saya mulai evaluasi. Ternyata teman-teman, tidak ada tanda-tanda saya menjadi kaya. Yang ada setelah saya evaluasi, tabungan saya habis teman-teman. Tabungan saya habis. Ya. Dan saya tidak mendapatkan manfaat yang berarti, kemajuan-kemajuan yang berarti. Akhirnya saya mulai merenung. Disitulah saya merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang salah. Apakah teknik yang saya lakukan salah? Cara yang saya lakukan salah? Atau hukum tarik-menarik ini sebenarnya adalah hoax belaka? Sebenarnya adalah bohong belaka? Sempat di situ terjadi sebuah pertentangan dalam diri saya. Akhirnya saya pelajari lagi, dan ternyata saya menemukan teman-teman kesalahan yang saya lakukan, sehingga kenapa justru saya tekor, ya, tidak menjadi kaya, justru saya malah jatuh miskin. Karena saya salah teman-teman, salah dalam menerapkan konsep dari hukum tarik-menarik tentang merasa seolah-olah sudah memiliki atau merasa seolah-olah sudah mendapatkan. Saya salah dalam berpura-pura atau bersikap bahwa saya orang kaya. Kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah bahwa saya tidak benar-benar memahami bagaimana sistem kerja atau cara kerja dari sikap seolah-olah sudah menjadi orang kaya tadi. Ternyata teman-teman, bersikap seolah-olah menjadi orang kaya itu bukan berarti kita meniru gaya hidup orang kaya. Bukan seperti itu teman-teman, ya. Tetapi yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah bersikap seolah-olah sudah menjadi orang kaya. Ingat teman-teman, kita hanya bersikap seolah-olah. Artinya ketika kita bersikap seolah-olah, sebenarnya kita belum kaya. Ingat ini ya, Anda boleh catat. Saat kita bersikap seolah-olah sudah kaya, arti sesungguhnya adalah bahwa kita belum kaya. Ya, kita hanya seolah-olah. Kondisi kita belum sesungguhnya kaya. Ya, atau bahasa gampangnya, Anda bersikap seolah-olah Anda kaya, tetapi kondisi Anda miskin. Gampangnya seperti itu. Nah, kita harus menerima kondisi kita bahwa kita ini miskin. Secara pikiran sadar, kita harus mengakui, ya, bahwa kita berada pada kondisi miskin. Tetapi secara pikiran bawah sadar Anda bersikap seolah-olah kaya. Artinya, kita bersikap seolah-olah sudah kaya ini hanya untuk pikiran bawah sadar kita. Kita rasakan dalam hati kita. Artinya, yang harus Anda utamakan adalah sikap perasaan Anda. Ya, Anda harus menciptakan kondisi kaya Anda itu pada perasaan Anda, pada hati Anda. Ya, itu yang Anda utamakan terlebih dahulu. Bagaimana sih rasanya menjadi orang kaya? Oh, senang, wah bangga, wah selalu ceria, wah penuh syukur, wah riang, wah energik, wah penuh semangat, wah percaya diri, wah selalu yakin, optimis. Ya, ciptakan dulu teman-teman perasaan-perasaan tadi di dalam pikiran bawah sadar Anda. Itulah sikap seolah-olah Anda sudah kaya. Ya, ciptakan dulu, itu yang pertama.
Kenapa kita harus ciptakan dalam pikiran bawah sadar kita? Sebab semesta akan menangkap itu untuk diwujudkan nyata. Maka kadang-kadang kita maaf kata, padahal minggu lalu gak punya duit, sekarang rezeki ngalir aja. Itulah hasil kerja dari pikiran bawah sadar kita. Semesta menangkap pikiran bawah sadar kita, menangkap seolah-olah kita, kemudian mewujudkan menjadi nyata dalam kehidupan Anda, tanpa dia memikirkan apa yang dipikirkan oleh pikiran sadar. Ya, sehingga sekali lagi saya katakan, saat kita berpura-pura atau bersikap seolah-olah, ini jangan sampai pikiran sadar Anda ikut campur. Nah, agar pikiran sadar Anda tidak ikut campur, maka kita harus tetap selaras dengan pikiran sadar, menjaga hubungan baik dengan pikiran sadar, bersahabat dengan pikiran sadar. Jangan mentang-mentang Anda sudah merasa seolah-olah Anda kaya, Anda belanja asal belanja. Ya. Gengsi kalau beli kopi cuma 5.000, harus yang 60.000. Tidak seperti itu. Tidak. Yang saya lakukan dulu seperti itu. Salahnya di mana? Kenapa saya beli kopi yang 60.000 kok salah? Padahal orang kaya juga belinya 60.000. Salahnya adalah perasaan yang tercipta, teman-teman. Pada saat saya membeli kopi 60.000, ternyata saat saya membeli kopi 60.000, itu saya tidak mendapatkan perasaan bahagia. Tidak. Tetapi saya nyesel. Saya eman-eman. Saya tidak ikhlas. Artinya ketika Anda menyesal, Anda eman-eman, Anda tidak ikhlas. Ini bertentangan dengan sikap seolah-olah Anda kaya. Orang kaya biasanya kalau sudah beli meskipun harganya mahal, ya dia enteng aja. Hatinya tetap tenang, nggak ada nyesel. Kenapa? Karena dia punya uang. Nah, sementara kenyataan yang saya rasakan pada saat saya bersikap seolah-olah menjadi orang kaya, itu saya banyak nyeselnya. Aduh, 60.000 ternyata. Padahal kalau di kopi Bu Made itu bisa berhari-hari. Itulah perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan seolah-olah Anda kaya tadi, sehingga Anda tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Ya, itu. Anda harus ciptakan perasaan Anda seperti layaknya perasaan saat Anda benar-benar kaya. Itu, ya. Saat kita maaf kata salah, seperti yang saya lakukan, saya belanja mahal, ya. Kemudian asal borong sana borong sini, tanpa saya memperhitungkan kondisi keuangan saya. Ternyata pikiran sadar saya itu nyesel. Nyesel, saya merasa uang saya habis, saya merasa nggak punya duit. Maka yang akan ditangkap oleh pikiran sadar kita apa? Ya tadi, penyesalan tadi. Akhirnya kondisi Anda seolah-olah Anda kaya ini tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi pikiran bawah sadar Anda justru menangkap rasa penyesalan dari yang Anda lakukan untuk menjadi kaya tadi. Ya, mudah-mudahan bisa menangkap juga ya yang ini, teman-teman ya. Jadi saat kita bersikap seolah-olah kita kaya, itu mari kita mulai dari pikiran bawah sadar kita. Kita mulai dari hati kita. Ciptakan perasaan-perasaan kaya tadi. Perasaan-perasaan seandainya benar-benar Anda kaya. Ciptakan dulu dan biarkan semesta memprosesnya. Sementara mari tetap kita jaga pikiran sadar kita, agar pikiran sadar kita tidak ikut campur dalam urusan pikiran bawah sadar kita yang seolah-olah sudah kaya tadi. Kita jaga pikiran sadar kita, ya, dalam kondisi baik. Biarkan dia berpikir bahwa kita ini miskin. Biarkan dia menganggap kita nggak punya uang. Biarkan. Karena realitanya kita seperti itu. Ya, kenyataannya kita seperti itu. Kita tidak bisa menentang. Ya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Tetap berjalan beriringan. Ya. Tetap bersahabat. Tetap bersahabat. Sebab ketika pikiran sadar Anda mengatakan keadaan asli Anda, keadaan nyata Anda bahwa Anda miskin, pikiran sadar Anda mungkin akan mengatakan yang hemat, pinter-pinter nabung, jangan boros, ya, nggak usah beli yang mahal-mahal,
kurang lebihnya pikiran sadar kita itu akan mengatakan hal-hal demikian. Akan muncul pikiran-pikiran seperti itu. Karena pikiran sadar kita mengetahui dan menyadari bahwa kita miskin. Ya sudah, kita ikuti saja teman-teman. Ya, nggak usah boros, ya. Nggak usah beli yang mahal-mahal. Anda jangan takut. Sikap Anda membeli barang-barang yang tidak mahal atau membeli barang-barang yang murah, ini akan bertentangan dengan sikap seolah-olah Anda tadi. Anda jangan berpikir ke sana. Ya, kondisinya berbeda teman-teman. Pikiran bawah sadar dan pikiran sadar kita itu cara kerjanya berbeda, bidangnya juga berbeda. Nah, yang harus kita pahami adalah bahwa semesta itu akan menangkap pikiran bawah sadar kita untuk diwujudkan menjadi nyata. Bukan pikiran sadar kita yang melihat realita kita. Bukan itu yang diwujudkan oleh semesta. Tetapi yang diwujudkan adalah apa? Apa yang Anda rasakan dalam pikiran bawah sadar Anda. Ya. Nah, ini berbeda ketika Anda, maaf kata, tidak bersikap seolah-olah Anda adalah orang kaya. Tapi Anda bersikap bahwa memang aku miskin. Memang aku nggak punya apa. Maka semesta akan mewujudkan tadi, aku miskin, memang aku nggak punya apa. Itu yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, bersikap seolah-olah ini, kita harus memberi sebuah pembatas pada pikiran sadar kita, agar pikiran sadar kita tidak mencampuri pikiran bawah sadar kita. Kita buat pikiran bawah sadar kita seolah-olah kita sudah kaya, seolah-olah kita punya uang banyak. Ya, kita main di perasaan kita. Tidak harus Anda kemudian mengikuti gaya hidup orang kaya, tidak. Nah, untuk bisa mempercepat terwujudnya sikap seolah-olah tadi, Anda sekali lagi harus bersahabat dengan pikiran sadar Anda, dan pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan Anda juga bisa memasukkan sebuah tindakan-tindakan ya hasil dari perasaan seolah-olah tadi dengan apa yang dirasakan oleh pikiran sadar Anda. Artinya Anda boleh memasukkan hal-hal baru ya yang bisa menunjang Anda menjadi kaya, atau dalam contoh di awal tadi sehat ya, yang menunjang kesehatan Anda. Anda bisa memasukkan hal-hal kecil yang bisa diterima oleh pikiran sadar Anda. Ya, mulai masukkan hal-hal kecil terlebih dahulu. Contohnya, Anda bersikap seolah-olah menjadi orang kaya. Masukkan ke dalam kehidupan nyata Anda, ya, tindakan nyata Anda yang bisa mendukung Anda kaya, tetapi tidak ditentang oleh pikiran sadar Anda. Contohnya, Anda membuat anggaran pengeluaran Anda. Gaji 6 juta misalnya sebulan, padahal gaji Anda cuma 2 juta, tapi Anda sudah membuat sebuah catatan gaji 6 juta. Ketika pikiran sadar Anda menyadari Anda membuat itu, mungkin pikiran sadar Anda mungkin akan menentang, mungkin ya, tetapi dia tidak ekstrim dalam menentang, karena seketika pasti Anda akan memberikan jawaban bahwa oh ini kan nanti kalau gaji sudah sekian, itu nanti untuk ini. Artinya tidak akan terjadi pertentangan dengan pikiran sadar Anda yang tidak akan menjadi bumerang untuk Anda. Ya. Atau mungkin Anda bisa untuk mulai ya lihat-lihat dulu, baju misalnya. Anda bisa jalan-jalan ke mall, tetapi tidak harus mengikuti gaya hidup mereka. Ya. Anda harus menyadari bahwa Anda masih miskin. Kenyataannya ya. Jadi Anda pergi ke mall, ya lihat-lihat saja, ya. Cukup sebatas itu sudah sangat bagus teman-teman. Anda tidak harus mengeluarkan tabungan Anda, kemudian Anda belanja yang mahal-mahal. Ini yang justru akan menjadi bumerang untuk Anda. Pikiran sadar Anda itu akan berontak. Nah, hasil dari pemberontakan itulah yang akan nanti justru malah membuyarkan pikiran bawah sadar Anda akan seolah-olah sudah kaya tadi. Ya, nangkep ya. Begitu juga ketika kita masih sakit. Ya, kita sesuaikan dengan kondisi kita bahwa kita memang fisik kita masih sakit. Meskipun pikiran bawah sadar kita merasa kita sudah sembuh, kenyataannya tubuh kita masih sakit. Maka kita bisa memasukkan hal-hal kecil akan perasaan sehat tadi ke dalam pikiran sadar kita, agar pelan-pelan pikiran sadar kita juga bisa menerima bahwa kita sehat, ya. Contohnya,
kita tidur, kita beristirahat, ya. Orang sehat kan juga perlu istirahat. Itu. Ya. Menangkap teman-teman ya. Mudah-mudahan ya. Ini memang tidak bisa sekali dua kali Anda terapkan. Ketika Anda gagal, Anda belum bisa mendapatkan hasil, koreksi lagi, evaluasi lagi, benahi lagi. Saya yakin ketika sudah terbiasa teman-teman, kita akan dengan mudah ya menerapkan sikap seolah-olah sudah memiliki untuk bisa mewujudkan keinginan-keinginan Anda. Ya. Demikian teman-teman, terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa Anda tangkap intisarinya ya. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa pada saat kita merasa seolah-olah kita sudah memiliki, atau seolah-olah kita sembuh, seolah-olah kita sudah kaya, seolah-olah sudah sehat ya, apapun itu, perasaan seolah-olah ini adalah untuk pikiran bawah sadar kita. Mari kita bermain ya di area pikiran bawah sadar kita, ciptakan perasaan-perasaan yang sesuai dengan seolah-olah Anda tadi. Ya, biarkan semesta merespon dan menangkap perasaan-perasaan itu, kemudian mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Sementara di sisi lain, tetap jaga hubungan baik dengan pikiran sadar Anda. Tetap bersahabat dengan pikiran sadar Anda, agar tidak terjadi sebuah pemberontakan oleh pikiran sadar Anda akan pikiran seolah-olah yang Anda tanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda. Ya, berjalan beriringan teman-teman, saling mendukung, saling bekerja sama antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ini akan lebih mempercepat terwujudnya keinginan Anda. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar jika ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan ya. Jangan lupa bagikan juga video ini kepada teman-teman yang lain agar kita bisa saling menginspirasi. Terima kasih sekali lagi, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.